menyapa sekali lagi. Shalom. Shalom. Apa kabarnya pada siang hari ini? Luar biasa. Kata luar biasa berarti dalam keadaan kondisi baik-baik saja. Nah, saudara-saudari, saya semester 7. Besok saya ujian. Otomatis secara manusiawi keadaan saya, batin saya sedang tidak baik-baik saja. Saya dihampiri oleh ketakutan, kegelisahan. Jadi secara manusiawi dapat disimpulkan bahwa saya, batin saya, tubuh saya saat ini sampai besok mungkin tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di balik itu semua, selain dalam posisi saya sebagai semester 7 dan yang akan ujian besok hari, keadaan kehidupan kita saat ini pun tidak ada yang menjamin bahwa sekarang kita dalam keadaan baik-baik saja. Siapa di tempat ini yang menjamin pada saat ini dia baik-baik saja tanpa dihampiri oleh beberapa pikiran, beban? Angkat tangan ada? Berarti semua di tempat ini sedang berada dalam posisi tidak baik-baik saja. Mungkin untuk anak-anak di asrama sedang tidak baik-baik saja karena sedang dalam proses ujian. Benar? Yes. Ternyata keadaan yang tidak baik-baik ini tidak hanya terjadi pada saat ini saja. Tidak terjadi hanya pada 20 tahun yang lalu, tidak. Ini keadaan yang sudah lama terjadi. Bahkan di Alkitab pun kalau kita membacanya banyak hal yang tidak baik-baik saja yang terjadi. Untuk itu marilah kita membaca nas firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan pada hari ini dari surat Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Kita akan membacakannya secara bersama-sama setelah saya selesai membaca perikop perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari sejahtera. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dari pembicaraan yang dari awal saya katakan bahwa saya memberikan tema pada saat ini adalah dunia sedang tidak baik-baik saja. Surat Efesus ini dituliskan oleh Paulus, di mana posisi Paulus pada saat itu berada di dalam penjara. Itu dapat kita lihat di dalam Efesus 6 ayatnya yang ke-20. Dan tema dari surat ini
Kristus dan gereja. Tahun penulisan surat ini sekitar tahun 62 Masehi, ditujukan kepada jemaat di Efesus. Dapat kita lihat dalam Efesus 1 ayatnya yang pertama. Tujuan penulisan ini adalah agar para pembaca bertumbuh dalam iman, kasih, dan menyatakan Bapa yang mulia. Saudara-saudara, bagaimana keadaan kota Efesus pada saat itu? Kota Efesus adalah termasuk kota metropolitan, di mana kota metropolitan adalah kota yang maju, kota yang besar, yang berpenduduk banyak. Dan kota Efesus ini menjadi pusat perdagangan. Banyak orang yang keluar masuk di dalam kota Efesus ini. Banyak orang luar selain orang Efesus masuk ke kota ini dengan beberapa tujuan, mungkin perdagangan atau penyembahan-penyembahan. Yang kedua, di dalam kota Efesus ini sebagian besar atau kemungkinan besar adalah penyembah patung dewa-dewi. Selanjutnya, di dalam kota Efesus ada satu kuil. Ada salah satu kuil yang namanya adalah kuil Diana. Kuil Diana itu digunakan sebagai tempat untuk melakukan dalam kutip percabulan seks dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan di dalam kuil Diana. Dan di dalam Efesus banyak orang-orang yang memilih pekerjaan sebagai pembuat kerajinan patung yang bertujuan patung itu untuk disembah. Lalu setelah latar belakang ini, bagaimana keadaan jemaat atau pengikut Kristus di Efesus pada saat itu? Gambaran masalah Efesus dapat kita bacakan di dalam ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Titik permasalahan jemaat Efesus adalah tidak terletak antara sesama manusia, bukan antara saya dan para pemimpin, bukan antara Paulus dengan pemimpin, bukan, tetapi antara pengikut Kristus dengan pikiran-pikiran, dengan roh-roh yang merasuki para pemimpin dan para orang-orang jemaat di Efesus pada saat itu. Itulah yang harus dilawan. Itu makanya dikatakan yang harus dilawan adalah yang pertama, melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah-pemerintah apa? Seperti apa yang mereka lawan? Yaitu pemerintah-pemerintah yang mengizinkan bisa terjadinya hal-hal tidak lazim di dalam kuil Diana. Itulah yang harus dilawan oleh pengikut Kristus pada saat itu. Jemaat di Efesus, itulah yang mereka lawan. Bukan pemerintahnya, tetapi otoritas-otoritas yang telah dikeluarkannya, peraturan-peraturan yang telah dibukukannya. Itu yang perlu dilawan. Yang kedua yang mereka lawan adalah penguasa-penguasa. Jadi yang mereka lawan ini, yang dilawan ini tidak berbentuk, tidak dilihat. Karena roh-roh ini tidak dapat dilihat, tetapi mereka memasuki manusia-manusia. Mereka memperalat itu. Melawan penguasa-penguasa ini adalah iblis-iblis yang mencoba menguasai orang-orang di Efesus untuk bersama-sama dengan mereka menyembah dewa-dewi. Itulah yang harus dilawan, penguasa-penguasa. Karena dikatakan penguasa-penguasa kekuatan mereka itu sangat besar. Karena mereka punya strategi, otomatis kita juga punya metode yang lebih besar dari mereka. Ya, selanjutnya yang mereka lawan adalah melawan penghulu-penghulu dunia. Penghulu-penghulu dunia ini adalah orang-orang luar yang membawa ajaran sesat. Yang ajaran sesat seperti apa yang mereka bawa? Yang pertama adalah ritual mereka dalam kuil Diana. Ajaran
bukan mereka yang harus menyembah dewa-dewi. Itulah perlawanan mereka yang harus mereka lawan. Dan yang selanjutnya adalah melawan roh-roh jahat di udara. Ini adalah roh-roh yang ada di dalam kehidupan mereka sendiri, di mana pada saat itu pikiran mereka harus bisa melawan diri sendiri, di mana mereka harus bisa konsisten bahwa tidak membiarkan roh jahat itu merasuki mereka atau memasuki mereka, agar mereka tidak diperalat. Itu tanda kutip, itu adalah jemaat di Efesus atau pengikut Kristus. Itulah yang harus mereka lawan. Nah, setelah permasalahan yang terjadi di dalam kota Efesus itu, Paulus memberikan nasihat. Dapat kita lihat di ayatnya yang ke-10, dikatakan, akhirnya hendaklah kamu. Akhirnya ini menunjukkan suatu penekanan, pengulangan kembali, yaitu memberi nasihat kepada jemaat Efesus untuk tetap hidup di dalam ketaatan dan kasih, yaitu dapat kita bacakan di Efesus 6 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Itu adalah nasihat yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kata hendaklah kamu itu dalam arti adalah kamu, mengandung arti jamak yang artinya adalah kalian. Pada saat itu Paulus berbicara tidak hanya untuk satu orang saja, melainkan untuk semua jemaat di Efesus pada saat itu. Selanjutnya di ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, iblis memiliki metode tersendiri. Iblis memiliki kekuatan yang besar. Mereka punya cara tersendiri untuk menyerang manusia. Dan untuk itu Paulus mengatakan, kita harus menggunakan perlengkapan rohani yang bertujuan untuk apa? Untuk bisa membalas, untuk bisa menghalangi metode-metode mereka untuk memasuki kita. Amin. Amin. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ada satu kalimat yang menarik di dalam ayat yang ke-13 ini adalah perlawanan pada hari yang jahat. Hari yang jahat ini tidak ditentukan. Hari yang jahat yang dimaksud adalah ketika kita dalam keadaan marah, ketika kita dalam keadaan iri, itu adalah hari yang jahat bagi hidup kita. Jadi tidak ada yang bisa menentukan kapan dan di mana hari jahat itu dapat terjadi. Hari jahat itu kita dapat menimbulkannya sendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti apa senjata Allah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus? Yang pertama adalah berdiri tegap. Berdiri tegap seperti apa yang diperintahkan oleh Paulus, yaitu tetap berdiri tanpa bergoyah dalam kepercayaan yang lain, di mana tetap berdiri pada kepercayaan kepada Yesus Kristus. Dan senjata yang kedua adalah berikat pinggangkan kebenaran. Jadi Paulus di sini mengibaratkan jemaat di Efesus ini adalah tentara. Jadi di dalam peperangan, para tentara itu menggunakan ikat pinggang yang bertujuan untuk apa? Untuk tidak menggoyahkan mereka. Sepertinya halnya pas kita pakai ikat pinggang yang bertujuan itu untuk mengokohkan, untuk tidak bergeser. Benar? Ya. Begitupun tujuan Paulus memberikan itu. Berikat pinggangkanlah tetap kebenaran. Jadi ketika kita sudah berikat pinggangkan kebenaran di dalam Tuhan, tidak ada satupun yang dapat menggoyahkan. Amin. Amin. Yang selanjutnya adalah berbaju ziarahkan keadilan. Berbaju ziarahkan keadilan ini di dalam peperangan berfungsi untuk melindungi organ-organ tubuh, baik itu jantung, hati, organ-organ tubuh kita yang akan dilindungi ketika berperang, ketika memakai berbaju ziarahkan keadilan. Nah, di dalam peperangan Efesus, apakah mereka memakai baju ziarah seperti dalam peperangan? Tidak. Tapi baju ziarah mereka adalah perlindungan daripada Tuhan sendiri.
Tidak ada baju ziarah yang lebih bisa melindungi mereka selain baju yang telah disediakan oleh Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah berkasutkan kerelaan. Berkasutkan kerelaan maksudnya adalah orang-orang pengikut Kristus ini harus memberitakan berita damai, berita Injil kepada orang-orang yang sudah tergolong dalam ajaran sesat tadi. Itulah yang dimaksud dengan berkasutkan kerelaan. Yang selanjutnya adalah menggunakan perisai iman. Ini kembali lagi kepada Yesus Kristus. Yang selanjutnya adalah berketopong keselamatan. Berketopong keselamatan ini maksudnya adalah keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi tidak perlu takut untuk melangkah karena kita punya topi keselamatan yang telah diberikan oleh Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk jemaat Efesus pada saat itu untuk takut melangkah. Dan senjata yang terakhir adalah berdoa. Kita tahu sendiri doa adalah perantara atau komunikasi kita dengan Tuhan. Di dalam doa ini dikatakan bahwa kamu harus berdoa untuk dirimu sendiri dan berdoa untuk orang lain. Jadi mereka juga berdoa bukan hanya untuk mereka yang dalam posisi percaya kepada Tuhan, tetapi mendoakan orang-orang yang sudah terjerat dalam ajaran sesat. Yang selanjutnya, Paulus memberikan pernyataan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama, Paulus pun mengatakan kepada jemaat Efesus, Paulus sedang dalam tidak keadaan baik-baik saja. Kenapa Paulus tidak baik-baik saja? Karena dia pada saat memberi surat itu berada di dalam penjara. Jadi pada saat itu bukan hanya jemaat Efesus yang kacau, tetapi dia sendiri pun tidak baik-baik saja. Dia sedang di penjara. Bahkan suratnya itu bukan dia yang mengantarkan. Dan yang kedua adalah tujuan dia memberitahukan keadaannya itu adalah untuk menguatkan jemaat di Efesus. Jadi Paulus mengatakan bahwa bukan cuma kalian yang tidak baik-baik saja, saya pun begitu. Jadi untuk itu marilah kita saling mendoakan. Paulus pun di ayatnya yang ke-19 dan 20 meminta untuk didoakan. Dia meminta jemaat Efesus ini untuk mendoakan dia agar setiap perkataan yang dia bicarakan itu adalah benar-benar dari Allah. Jadi di sini dapat kita ambil bahwa Paulus ini mempunyai kerendahan hati, mengakui bahwa keadaannya pun sedang tidak baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, keadaan yang tidak baik-baik saja ini tidak hanya terjadi di Efesus. Untuk kita pun pada saat ini sedang terjadi. Misalnya adalah handphone. Di sini dikatakan bahwa segala sesuatu yang dilakukan dan melupakan Tuhan itu adalah berhala. Maksudnya seperti apa? Ketika kita terlalu fokus memegang handphone dan melupakan Tuhan, secara tidak langsung kita memberhalakan handphone ini. Jadi iblis pada zaman di saat ini tidak harus berbentuk roh, dalam benda pun bisa terjadi seperti handphone. Ketika kita hati ini, tujuan ini untuk handphone terus, secara tidak langsung ini adalah berhala karena kita melupakan Tuhan. Yang selanjutnya, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Paulus adalah termasuk nasihat untuk kita, yaitu tidak perlu takut dan khawatir. Ketika kita percaya bahwa kita telah memperoleh ketopong keselamatan, Paulus berkata, untuk apa kita takut? Tuhan bersama-sama dengan kita. Dan yang selanjutnya adalah rendah hati. Rendah hati tidak dimaksudnya di sini adalah tidak ada yang melebihi satu dengan yang lain. Semuanya sama-sama, karena di dunia ini tidak ada satupun yang bisa melangkah tanpa bantuan orang lain. Begitupun dengan Paulus pada saat itu, dia tidak bisa menyebarkan suratnya ketika tidak ada jemaat Efesus yang akan menerimanya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang telah Tuhan perdengarkan kepada kami pada saat ini, Bapa. Kiranya apa yang sudah kami dengarkan bisa kami aplikasikan di dalam kehidupan kami masing-masing.
percaya bahwa ketika kami bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami menggunakan senjata-senjata Allah, maka kami akan dipulihkan dan akan baik-baik saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Mari kita sama-sama melakukan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
kita kepada Tuhan sambil mengingat firman ini. Siapa yang mempersembahkan